Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam Today Sermon pada hari ini. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Fata Morgana. Mungkin saudara bertanya, apa itu Fata Morgana? Fata Morgana itu adalah pantulan cahaya matahari ke bumi akibat cuaca yang panas, yang biasanya itu nampak atau terlihat di padang pasir, sehingga dari jauh itu akan nampak seperti oase atau mata air, atau juga bisa nampak bagaikan kolam atau danau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Fata Morgana ini juga bisa terjadi atau sering juga terjadi di jalan yang beraspal, yang lurus. Kemudian kita bisa melihat di kejauhan ada seperti genangan air. Kita pikir mungkin di sana ada hujan, tetapi sebenarnya itu adalah Fata Morgana, karena itu adalah pantulan cahaya matahari ke bumi oleh karena terik atau panas, ya, cuaca panas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah buku bahwa seringkali ada terjadi, ya, orang-orang atau pengembara itu tersesat di padang gurun. Ya, karena pada zaman dahulu biasanya ada banyak pengembara yang mengembara di padang gurun, dan akhirnya mereka itu melenceng dari tujuan yang harus mereka tuju. Mereka mengambil arah ke tempat yang dikiranya itu adalah oase atau mata air, padahal sebenarnya itu adalah Fata Morgana. Memang dari kejauhan, saya katakan tadi bahwa dari kejauhan terlihat seperti ada sebuah danau atau ada sebuah mata air yang jernih, padahal itu adalah semata-mata pantulan cahaya matahari karena panas terik, ya, khususnya di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya dalam buku itu menceritakan ada banyak pengembara di padang pasir yang akhirnya tersesat, dan ketika mereka mau kembali itu sudah terlalu jauh, sehingga justru mereka kehabisan air. Maksud mereka untuk mencari tempat itu di mana mereka melihat ada mata air, karena mereka bisa mengisi akan kirbat-kirbat mereka atau tempat-tempat air minum mereka untuk persediaan nanti dalam perjalanan mereka, dan mereka juga bisa beristirahat, mereka mungkin bisa mandi di situ. Tetapi ternyata itu hanya tipuan saja, itu hanya Fata Morgana saja. Sehingga saya katakan tadi ada banyak yang tersesat dan ada banyak yang mati karena kehabisan air. Mereka tertipu karena Fata Morgana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-17, saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau saya bisa baca dari ayat yang ke-15 dulu, ya saudara. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua bahwa jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam ayat 16 tadi dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, tetapi itu berasal dari dunia. Saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua. Karena ketiga hal tadi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu merupakan Fata Morgana yang sangat menarik dan memikat hati manusia, supaya manusia itu mengejarnya. Untuk tujuan apa? Yang jelas, yang pasti,
karena manusia ingin mendapatkan kepuasan. Bagaikan seorang pengembara atau pengembara yang melihat ada tempat yang sejuk, bagaikan danau yang jernih. Jadi itu sangat memikat mereka, sehingga manusia banyak kali mau mengejar fata morgana. Nah, fata morgana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Supaya manusia mau mendapatkan kepuasan, kenikmatan hidup, kenyamanan, pujian, penghormatan, dan juga kebahagiaan. Itulah keangkuhan hidup. Tetapi apakah saudara, setelah mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan itu, mereka merasa puas? Tidak, saudara-saudara ya. Kenyataannya ada banyak orang yang sudah mendapatkan itu, dia tidak puas. Dia semakin mengejarnya untuk mendapatkan kepuasan yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak akan pernah merasa puas. Mereka itu sebenarnya ibarat seperti tikus mati di lumbung padi. Ya saudara, ini ada peribahasa yang mengatakan tikus mati di lumbung padi. Sebenarnya itu mustahil tikus itu bisa mati sedangkan dia berada di lumbung padi. Tetapi itulah ibarat orang-orang yang mengejar fata morgana. Mereka bisa stres dengan apa yang mereka dapatkan itu. Mereka bisa frustrasi, bahkan depresi. Dalam kemewahan, dalam kemakmuran mereka, dalam kebanggaan mereka. Tetapi tidak sedikit orang justru mereka bisa depresi. Mereka bisa bunuh diri. Tidak ada kebahagiaan. Saudara-saudara, apa sebenarnya yang mereka cari? Karena itulah manusia tidak pernah merasa puas. Mereka mencari hal-hal yang ada di dalam dunia, tetapi sebenarnya itu adalah fata morgana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada manusia? Oleh karena fata morgana yang ditawarkan dunia telah membuat manusia menjauh dari sumber air hidup itu. Siapakah sumber air hidup itu? Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Maaf, Yohanes 4 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah perkataan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Perempuan ini mencari kepuasan. Itulah sebabnya dia punya banyak suami, tetapi dia tidak pernah puas. Itulah sebabnya Yesus berkata, air yang akan kuberikan itu kepadamu, itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan akan terus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Tidak akan orang merasa haus lagi. Kalau minum air di dunia ini, pasti kita akan merasa haus. Itulah kenikmatan yang diberikan oleh dunia, bagaikan air yang kita minum tetapi kita akan haus lagi. Saudara-saudara, fata morgana yang ditawarkan dunia telah membawa manusia menjauh juga dari sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, dunia selalu menawarkan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita. Tetapi Yesus berkata, damai dan sejahtera yang akan kuberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia tidak seperti yang diberikan oleh dunia.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Salomo adalah seorang raja yang sangat berhikmat, seorang raja yang pintar, seorang raja yang amat kaya, yang menguasai beberapa kerajaan pada saat itu. Dalam arti kerajaan-kerajaan itu memberikan upeti kepada kerajaan Israel yang rajanya adalah Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi sangat kaya. Karena itu firman Tuhan berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak akan ada orang yang melebihi dia, baik hikmatnya maupun kekayaannya. Tetapi apa kata Salomo? Di dalam kitab Pengkhotbah yang ditafsir oleh para penulis Alkitab, ini ditulis oleh Salomo pada usia tuanya. Dan kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo ini diwarnai dengan kata-kata atau kalimat-kalimat sia-sia. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, semuanya ya selalu diakhiri oleh kata sia-sia. Semuanya sia-sia di atas segala kesia-siaan. Saudara-saudara, saya sangat tertarik dengan kata-kata di dalam kitab Pengkhotbah ini yang ditulis oleh Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai yang kedua. Di sini dikatakan, ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai oleh Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara perhatikan, ada orang yang dikaruniai oleh Tuhan, itu kekayaan, dia bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tuhan memberikan dia kepintaran dalam mungkin dia bekerja, dalam berbisnis, tetapi Tuhan tidak mengaruniakan dia untuk menikmatinya. Justru orang lain yang akan menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita baca Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Saudara perhatikan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Dia di sini ditulis huruf besar. Artinya, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Langsung ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun sia-sia, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dijelaskan kembali, ya, ada orang yang dikaruniakan, ya Tuhan berkenan mengaruniakan dia hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Jadi ada orang-orang yang ya diberikan Tuhan kekayaan yang luar biasa. Dia menimbun kekayaan, tetapi firman Tuhan katakan dia adalah orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan sekalipun dia kaya. Sebagaimana di dalam Pengkhotbah 6 tadi, dikaruniakan kekayaan, tetapi yang menikmati bukan dia, tetapi orang lain. Justru ya, yang menikmati adalah orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Karena itu di dalam ayat yang ke-25 tadi dikatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada, saudara-saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa merasakan kenikmatan dari berkat-berkat yang kita terima. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya simpulkan,
Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai prioritas dalam hidup kita. Jadikan Dia Raja di dalam hidup kita. Agar supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Kita tidak hanya bekerja berusaha menimbun apa yang kita dapatkan, tetapi akhirnya kita tidak diperkenankan Tuhan untuk menikmatinya. Orang lain yang akan menikmatinya. Kalau kita ingin supaya kita pun bisa menikmati hasil jerih payah kita sampai anak cucu kita, mari jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Jadikan Dia sebagai yang prioritas. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, tapi jadikan Tuhan itu prioritas di atas segala-galanya, Raja dalam kehidupan kita. Maka kita akan merasakan bagaimana air hidup itu mengalir terus dalam hidup kita, dan ada damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Sekalipun mungkin kita dalam masalah, tetapi damai sejahtera Allah tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Air kehidupan yang terus memancar dari hidup kami, yang akan terus kami rasakan sampai kami menerima kehidupan kekal, akan terus kami nikmati. Mulai dari sejak kami ada di dunia sampai kami bertemu dengan Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan, itu akan kami rasakan, akan kami nikmati. Dengan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, itu akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjadikan itu semua sebuah kebahagiaan dalam hidup kami, karena Engkau adalah sumber sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami tidak terfokus dengan apa yang ada di dalam dunia ini, karena di dalam dunia ini hanya bagaikan fata morgana, tetapi di dalam Engkau selalu ada sukacita dan ada kepastian. Kami bisa menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan dan setiap telinga yang terbuka untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.